Halo guys, kembali lagi di Scary Stories. Melanjutkan perjuangan Prithvi untuk menguak misteri kapal berhantu akan kita selesaikan di video part 2 ini. Benarkah ada orang yang berada di kapal? Apakah itu hanya roh atau hanya halusinasi Prithvi saja? Yuk langsung saja kita temukan jawabannya. Ini dia alur cerita Boat the Haunted Ship 2020 part 2. Setelah hari mulai terang, Rias yang telah mendapat panggilan tak terjawab dari Prithvi tidak dapat menghubunginya lagi. Dia menuju ke rumahnya, dan Prithvi juga tidak ada. Kembali ke kapal, Prithvi yang pingsan karena terjatuh akhirnya tersadar. Dia mendengar suara bising di ruangan itu. Dia pun takut karena tidak ada orang di ruangan itu. Dia berlari menggunakan senter di handphonenya. Suara petikan jari kembali mendekat ke arahnya. Dia tetap berlari hingga menuju ke jalan yang putus. Karena nggak bisa jalan, dia melihat sebuah pintu ruangan lain. Ketika Prithvi membuka, dia terkejut melihat mayat pria yang hilang beberapa hari yang lalu ditemukan di dalam ruangan itu. Namun, karena tangga menuju ke atas ada di ruangan itu, Prithvi pun menaikinya. Di luar, Rias ingin naik ke kapal. Namun, para penjaga pantai melarang karena sedang ada air pasang. Rias mengatakan kepada mereka untuk membawa kapal penyelamat karena Prithvi sedang berada di dalam. Karena nggak sabar menunggu mereka, Rias pun mencoba masuk sendiri. Di dalam, setelah naik ke atas, Prithvi kembali melihat boneka yang sama. Dan di tempat itu juga, dia melihat wanita yang sebelumnya dia lihat saat menolong pekerja yang hanyut. Setelah selamat dari kapal itu, Prithvi kembali mengecek kaset lainnya yang belum ia putar. Kaset ini berisi rekaman Mira dari lahir hingga berulang tahun di usianya yang ketiga di kapal Seabird. Prithvi menjeda video dan melihat boneka yang sering ia lihat di kapal sedang ada pada Mira. Saat dia memperhatikan wajah Mira, dia kembali berhalusinasi dengan gadis yang ia lihat di kapal. Dalam pemikirannya, mereka memiliki kemiripan. Prithvi langsung membongkar berkas yang ia temukan. Dan saat ia melanjutkan video, dia melihat ayah, ibu Mira, dan para awak kapal terjun ke laut. Karena belum bisa memecahkan misteri, Prithvi bersama Rias dan Nilofer menjumpai Profesor Joshi kembali untuk memperlihatkan video tersebut. Prithvi mengatakan Mira anak 3 tahun yang hilang pada 2001 adalah gadis muda yang kemarin Prithvi bersama Rias temukan di kapal. Prithvi mengatakan kalau Mira masih hidup. Rias nggak percaya. Awalnya, dia tidak percaya kepada hantu. Tapi, setelah melihat kemarin, dia yakin kalau itu adalah hantu. Namun, dia tidak percaya kalau itu adalah manusia yang hidup. Prithvi menjelaskan, yang namanya hantu nggak bakal tumbuh dewasa. Dia menghilang di usia 3 tahun. Dan sekarang, dia seperti seorang gadis berusia 14 tahun. Profesor Joshi mengatakan, hal itu mungkin saja terjadi. Kalau memang Mira masih hidup, namun memiliki kekuatan dan tingkah yang aneh, kemungkinan dia sedang dirasuki selama ini, atau diperdaya oleh roh jahat. Prithvi mengatakan, kita harus membantunya untuk keluar. Joshi menjelaskan lagi, kita tidak akan bisa membantu kalau belum tahu apa yang terjadi dan apa yang merasukinya. Jadi, kita harus mencari tahu itu terlebih dahulu. Setelah itu, Prithvi meminta bantuan temannya untuk mencari tahu info dan nama para awak kapal Seabird pada tahun 2001. Dia juga meminta Rias untuk mencari tahu apakah Seabird termasuk salah satu kapal yang terkena kasus penyelundupan barang yang berkembang di tahun 90-an. Besoknya, Prithvi berhasil mendapat kabar dari masing-masing keluarga awak kapal di tahun 2001. Mereka menyatakan kalau semua awak kapal telah meninggal saat itu. Setelah pulang, Prithvi melihat bagian rekaman video yang belum sempat ia lihat. Di rekaman, terlihat si perekam memfokuskan rekamannya ke seorang awak kapal. Prithvi curiga kalau pria ini berhubungan dengan masalah yang terjadi. Kini kita beralih ke kapal.
Setelah diduga masih hidup, terlihat Mira sedang bermain air dalam ruangannya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dan seseorang melemparkan ikan untuk dia makan. Kembali ke Prithvi, dia mengabarkan kepada Profesor Joshi mengenai pria pekerja yang ada di rekaman. Dia menjelaskan, Wandana merekam pria itu dengan fokus, hanya saja dia tidak tahu siapa pria itu. Joshi mengatakan, ada sesuatu misteri yang belum terpecahkan, yang mengakibatkan roh membiarkan Mira hidup selama ini. Prithvi lanjut menjelaskan, kalau kapal segera diderek dalam waktu dekat, jadi mereka harus menolong Mira selagi sempat. Setelah itu, kemudian Rias datang untuk mengabarkan info yang ia dapat. Dia mengatakan, awak kapal yang pada mati di tahun 2001 adalah awak yang sama pada tahun 1998. Di tahun 98, Seabird ditangkap di Pelabuhan Oman karena melakukan kegiatan ilegal. Namun, karena hubungan diplomatik, para awak dibebaskan dan kapal dibiarkan selama 3 tahun di sana. Lanjut, Rias juga memperlihatkan daftar nama awak kapal yang telah meninggal. Hanya ada satu awak yang bertambah di tahun 2001, yaitu Wandana. Tidak banyak info yang ia dapat, namun email yang ia dapat memberikan sebuah foto gereja di Oman. Singkat cerita, Prithvi dan Profesor Joshi menuju ke Oman untuk mencari tahu tentang Wandana. Mereka menuju ke gereja yang terdapat di foto dan bertanya kepada seorang suster. Mereka mengatakan kalau mereka dari kantor perkapalan dan ingin mencari informasi tentang Nona Wandana, karena mereka menemukan barangnya di kapal. Saat bertanya itu, si suster mengatakan, kalian bisa langsung bicara kepada Ibu Wandana yang berada di dalam gereja. Mereka terkejut mendengar hal itu. Mereka pun langsung masuk ke dalam. Begitu melihat Wandana dari belakang, Prithvi memutar rekaman saat Mira masih kecil hingga 3 tahun. Wandana mendekati video, namun Prithvi langsung menutup pemutarannya. Prithvi mengenalkan diri kalau dia adalah seorang petugas survei di Seabird. Dia mengatakan kepada Wandana kalau Mira masih hidup dan telah berada di Seabird selama 11 tahun. Prithvi lanjut menjelaskan kalau dia tidak punya waktu banyak karena kapal akan segera diderek. Dia memerlukan bantuan Wandana untuk memecahkan misteri yang tidak mereka ketahui. Karena setelah mengetahui masalah, mereka bisa lebih mudah menyelamatkan Mira. Prithvi memutar videonya dan menjeda di bagian pria yang terdapat di dalam rekaman. Dia bertanya, siapa pria ini? Wandana tidak bisa menjawab, dia hanya menangis melihat pria itu. Prithvi mendekatinya dan mengatakan, dia tahu rasanya kehilangan, karena anaknya telah tiada dan tak bisa kembali. Tapi, Wandana masih ada kesempatan untuk menyelamatkan Mira. Setelah itu, Prithvi meminta Wandana untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Setelah mendengar semua kata-kata Prithvi, Wandana pun menceritakan semua yang terjadi. Dia mengatakan banyak kegiatan ilegal terjadi di kapal, dan seluruh awak kapal terlibat. Sang kapten atau suaminya sendiri membuat ruang rahasia di kapal untuk menyimpan barang selundupan seperti emas, obat-obatan, hingga barang-barang antik tersembunyi di ruang rahasia. Setiap ada awak yang melawan akan ditenggelamkan. Lanjut, Wandana mengatakan dirinya hanya ingin hidup bahagia, tapi kapten adalah seorang pecandu minuman yang suka memukul dirinya. Karena lelah dengan semua itu, Wandana memutuskan untuk bunuh diri. Namun, seorang pekerja kapal bernama Amar yang suka padanya menolong dirinya saat itu. Setiap kapten memukul Wandana, Amar selalu menghiburnya. Dalam waktu singkat, mereka menjadi semakin dekat. Dan karena sudah saling mencintai, mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Mereka pun memulai rencana dengan merekam barang-barang selundupan dan mengekspos suaminya atas tindakan kekerasan terhadap dirinya. Tibalah waktu kapal menuju ke India. Saat itu, Amar masih merekam. Seseorang awak melihat rencana mereka dan melaporkan ke kapten kapal. Setelah marah besar, si kapten memerintah agar Amar dibunuh. Namun, karena kaset disimpan Amar, si kapten tidak bisa membunuhnya. Dia menyiksa Amar sampai ia mau mengatakan di mana ia menyimpan kaset tersebut. Amar tetap diam dan tak memberitahukannya hingga 2 hari kemudian Amar meninggal dunia. Setelah menceritakan itu, Prithvi bertanya lagi,
mengapa setelah semua yang terjadi, Wandana masih mau bersama si kapten. Wandana menjelaskan itu semua karena dia hamil. Kapten sangat senang dan berhenti memukulnya. Tapi kenyataannya, Mira yang berada di kandungannya bukanlah anak si kapten, melainkan anak Amar. Josie langsung mengatakan, itulah sebabnya Amar membuat Mira bersamanya selama ini di kapal Seabird. Setelah itu Rias menelpon kalau kapal akan diderek besok. Prithvi mengabarkan kepada Josie kalau mereka hanya punya waktu malam ini untuk menuntaskan semuanya dan membawa Mira. Wandana mengatakan, hanya aku yang bisa membawa kalian ke ruang rahasia, karena aku yakin Mira berada di ruangan itu. Dan saat itu juga, mereka kembali ke Mumbai bersama Wandana. Setibanya di sana, mereka langsung menuju ke kapal Seabird. Prithvi meminta Wandana untuk tidak masuk demi keamanan. Dia hanya diminta untuk mengabari mereka posisi ruang rahasia melalui telepon. Prithvi, Rias, dan Profesor Josie masuk ke dalam dengan membawa minyak. Mereka menuju ke ruangan yang dikabarkan Wandana. Profesor turun ke sebuah ruangan, sedangkan Prithvi ditolak oleh sesuatu hingga terjatuh dan membuat Rias terpisah dengan mereka berdua. Saat Rias mau mengangkat minyak, dia dihalangi oleh Rolf. Wandana mengabarkan Prithvi, dari ruangan mesin, mereka harus menuju ke ruangan Oli. Namun, setelah berada di dekat ruangan, mereka kehilangan sinyal dan tak dapat mendengar suara Wandana. Di luar, Wandana melihat Mira kecilnya. Dia pun tanpa sadar menjatuhkan teleponnya dan mengejar Mira hingga ke dalam dan menuju ke tempat pembuka ruang rahasia. Wandana pun membukanya dan membuat Prithvi dan Josie berhasil masuk. Wandana, halo Wandana. Di tempat Rias, dia tidak bisa mengambil minyak yang mereka sediakan. Namun, dia teringat kalau ada diesel yang bocor di dekat dek atas. Dia pun menuju ke atas dan menumpahkan diesel ke bawah, tepat pada ruang rahasia berada. Josie melihat diesel telah ditumpahkan di ruangan itu. Sekarang, mereka tinggal mencari jasad Amar untuk dibakar, agar arwahnya tidak bergentayangan lagi di kapal. Saat mencari, mereka diganggu dengan kehadiran Mira yang dirasuki. Mira yang mendengar nyanyian ibunya melepaskan cekikannya kepada Prithvi. Mira pun menjauh saat Wandana datang ke ruangan itu. Prithvi marah kepadanya karena tidak mematuhi untuk tetap di luar. Wandana mengatakan dia tidak akan pergi sebelum bertemu Mira. Saat menyentuh tangan Wandana, Prithvi diberi penglihatan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dia melihat ketika Amar digantung. 2 hari kemudian, Wandana datang kepada Prithvi dengan menurunkan gantungannya. Dia mengatakan kepada Amar kalau dirinya mengandung anak Amar. Ternyata, Amar mati dibunuh oleh Wandana. Setelah sadar, Prithvi bertanya, "Apa alasanmu membunuh Amar?" Wandana mengatakan, jika Kapten tahu kalau kehamilannya adalah anak Amar, maka Kapten juga akan membunuh dirinya dan Mira yang berada di kandungannya. Dia tidak punya pilihan lain selain membunuh Amar untuk menutup cerita tersebut. Setelah mengatakan itu, Wandana langsung memanggil Mira. Wandana! Wandana meminta maaf kepada roh Amar. Dia mengatakan semua ini salahnya. Dia meminta agar Mira dibiarkan untuk pergi dari tempat itu. Dan jika Amar ingin membunuhnya, Wandana meminta izin untuk melihat Mira sekali saja. Prithvi melihat jasad Amar yang mati tergantung terdapat di tempat itu. Dengan cepat, ia naik ke atas untuk menurunkan tubuh Amar yang tinggal tengkorak.
Setelah itu, Amar datang mencekiknya. Profesor Joshi membawa Mira ke ruangan itu dan memantrai Amar agar rohnya pergi. Namun karena perbedaan kekuatan, Profesor Joshi pun terlempar masuk ke dalam genangan diesel. Dari belakang, Prithvi melempar kapak kepada Amar, namun kapak tidak bisa mengenainya. Akibatnya, kampak menyenggol tiang besi dan menghasilkan api yang menyebar ke genangan minyak di bawah. Saat Amar mencekik Prithvi, api menyambar tengkorak Amar yang telah diturunkan. Setelah roh Amar terbebaskan, Prithvi melihat Mira berada di pinggiran api. Amar mencari cara untuk turun ke bawah. Dia membawa Mira turun ke dalam air dan menemukan lubang di kapal yang pernah ia lihat ketika melihat Mira pertama kali. Dia keluar melalui celah itu, dan mereka pun selamat. Singkat cerita, kini Mira dirawat oleh Prithvi. Terlihat dia mengajarkan Mira cara menggunakan garpu saat memakan mie. Terlihat di sini, Mira suka dengan makanan yang tidak pernah disentuhnya selama 11 tahun terakhir. Nah guys, itu tadi alur cerita Boat the Haunted Ship selengkapnya. Film horor Bollywood tahun 2020 yang cukup seru di tahun ini. Franchise dari film ini juga segera dibuat, jadi kita tunggu saja kabar selanjutnya. Bagi kamu yang ingin tahu cerita terkenal di dunia, kamu bisa kunjungi channel Famous Stories. Terakhir, saya Jiwa, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.